perkara yang dicegah harus dijauhi, kalau yang perkara yang diperintahkan untuk dijalankan itu harus dikerjakan. Tetapi di sini bedanya adalah bil mastata'tum, semampu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja melanjutkan dari hadis yang sebelumnya. Al-hadisus sabi, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anan nabiyya, kanjeng Nabi berkata, ad-dinun nasihat, agama itu adalah suatu nasihat. Agama itu adalah suatu nasihat. Ditanya kembali, qulna liman, bagi siapa? Nasihat untuk siapa? Qala, dijawab sama kanjeng Nabi, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan a'immatil muslimin, para pemimpin-pemimpin orang-orang muslimin, wa amatihim, dan orang-orang umum, orang muslim. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al ulama, menurut ulama, an nasihat lillah, nasihat bagi Allah itu maksudnya apa? Fa ma'nahum yang syarifu ilal iman, itu diarahkan pada iman, al iman billah. Maksud dari nasihat bagi Allah itu maksudnya menurut makna diarahkan pada al iman billah, iman kepada Allah. Wa nafyu syirki anhu, dan menghilangkan kesyirikan, meniadakan kesyirikan kepada Allah. Berarti tidak menyekutukan suatu apapun kepada Allah. Wa tarkul ilhadi fi sifatihi, dan meninggalkan nyeleweng dari sifat-sifatnya Allah. Wa wasfihi bi sifatil kamal, menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan an-nasihat lillah, nasihat bagi Allah. Dan seterusnya, wa tanzihihi subhanahu, dan membersihkan Allah dari segala macam perkara yang buruk. Wa amman nasihat li kitabih, dan maksud dari nasihat dari kitabnya Allah, bagi kitabnya Allah itu apa? Yaitu adalah fal imanu bi annahu kalamullah, mengimani bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah, atau yang sekarang itu adalah kitab Al-Quran, itu adalah suatu kalamnya Allah. Yaitu adalah kalamnya Allah. Bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yashbihu syai'un min kalamin nas. Dan kalamnya Allah itu sesuatu yang tidak menyerupai, yaitu kalamnya Allah tidak menyerupai sesuatu yang diucapkan oleh manusia. Jadi apa yang dikalamkan oleh Allah, itu bukanlah sesuatu yang menyamai atau menyerupai oleh sesuatu yang diucapkan oleh manusia. Wala yaqdiru ala misli ahadun minal khalqi, dan manusia saja, bahkan manusia itu tidak bisa, dia itu tidak bisa untuk menyamai kalamnya Allah. Tidak bisa, omongan yang diucapkan itu tidak bisa menyerupai dengan kalamnya Allah. Ya. Kemudian summa ta'zimihi, dan termasuk dari nasihatnya itu nasihat bagi kalamnya Allah itu maksudnya adalah, yaitu adalah mengagungkan, memuliakan kalam-kalam Allah, wa tilawatihi, dan juga membaca kalam Allah, membaca Al-Quran.
Wa amman nasihat li Rasulillah, dan maksud dari nasihat bagi Rasulnya yaitu adalah fatasdikuhu ala risalah, yaitu adalah membenarkan bahwa Rasul Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya. Itu maksudnya itu adalah at-tasdik ala risalah, membenarkan bahwasanya Nabi itu adalah seorang utusannya Allah. Wal imanu bijami'i ma ja'a bihi, dan mengimani, tidak hanya membenarkan tetapi juga mengimani bijami'i ma ja'a bihi, mengimani segala sesuatu yang datang darinya, segala sesuatu yang disampaikan oleh para nabi. Tidak hanya membenarkan tetapi juga mengimani sesuatu yang datang pada Kanjeng Nabi. Wa ta'atih, dan taat pada Kanjeng Nabi fi amri wa nahyihi, pada perkara yang telah diperintahkannya ataupun perkara yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jadi menjalankan segala perintahnya Kanjeng Nabi. Nah, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, dan adapun nasihat bagi orang-orang muslim, bagi pemimpin orang muslim, itu maksudnya adalah muawanatuhum alal haq, yaitu ada menolong para pemimpin untuk menuju perkara yang hak, menuju perkara yang benar. Wa ta'atihim, dan selalu taat kepada mereka, menaati perintah yang telah diberikan oleh pemimpin. Dan tidak hanya itu saja, wa tadzkirihim birrifqi, dan jika seorang pemimpin itu mempunyai suatu kesalahan, harus mengingatkan dengan cara yang lembut, tidak lantas mengingatkannya itu dengan cara yang buruk, apalagi sampai menghina seorang pemimpin atau menghina dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan hadis yang ke-8 yaitu adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, umirtu an uqatilan nas, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka, orang-orang yang diperangi itu sampai hatta yasyhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu mengucapkan kalimat syahadat, sampai mereka bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tidak hanya itu, wa yuqimus shalah, tetapi juga mengerjakan sholat. Tidak hanya bersyahadat saja, tetapi juga melakukan ibadah sholat. Enggak hanya itu juga, wa yu'tuz zakah, tetapi juga membayar zakat yang wajib. Fa idza fa'alu dzalik, nah ketika hal perkara tersebut telah dilakukan, telah bersyahadat, beriman kepada Allah, mengimani Rasulnya, maksudnya itu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, terus mengerjakan sholat dan membayar zakat, maka orang tersebut dirinya itu terjaga. Asyamu minni dima'ahum wa amwalahum, orangnya itu terjaga, baik hartanya dan juga darahnya. Darahnya itu sudah dijaga oleh Kanjeng Nabi. Nah, illa bihaqqil Islam, kecuali ketika orang tersebut telah melanggar apapun yang telah di haknya Islam, telah melanggar apa yang ada pada Islam. Maksud dari faida fa'alu dzalik aswamu min dima'ahum wa qila fasau min arkan Islam. Padahal
ketiga perkara yang dimaksudkan tadi berupa syahadat, mengerjakan sholat dan membayar zakat itu termasuk dari rukun-rukun Islam. Padahal rukun Islam itu ada 5, tetapi di sini tidak menyantumkan 2 rukun Islam yang berupa puasa dan haji. Nah, mengapa tidak menyantumkan puasa sama haji? Mengapa ketika tidak berpuasa tidak diperangi atau tidak berhaji tidak diperangi? Itu alasannya an-sauma la yuktalu al-insan alaihi bal yuhbasu wa yumna'u at-ta'amu wasyarab. Nah, kalau berpuasa itu mereka itu orang-orang itu tidak diperangi, melainkan mereka hanya dicegah untuk makan dan minum saja, hanya dicegah untuk makan dan minum. Wal haji, dan begitu pula haji itu mereka ketika tidak mengerjakan haji itu tidak diperangi, melainkan alasannya itu karena haji, sifat dari mengerjakan haji sendiri itu adalah at-tarahi, yaitu adalah menunda-nunda, maksudnya itu masih santai, tidak terburu-buru, bukan maksud ketika orang tersebut Islam harus langsung mengerjakan ibadah haji, tetapi tidak, harus memenuhi kriteria dari ibadah haji. Dia itu sudah mampu untuk melaksanakan haji, dia itu sudah mempunyai nafkah untuk mengerjakan haji, dan tidak hanya itu saja, dia itu ketika dalam perjalanan yang aman. Dan hal ini saja itu hanya menyakup 3 perkara tadi, yaitu syahadat, sholat dan zakat. Dan famin hakil Islam, dan termasuk dari hak-haknya Islam yaitu adalah fi'lul wajibat, melakukan perkara-perkara yang wajib. Faman taraka al wajibat jaza qitaluhu. Dan orang yang meninggalkan perkara wajib, itu diperkenankan, dibolehkan, walaupun dia itu orang Islam, tapi ketika dia itu meninggalkan suatu perkara wajib, perkara yang hak bagi Islam, perkara yang wajib, yaitu dia itu boleh untuk diperangi. Seperti halnya siapa? Yaitu adalah kal bughat, orang yang memberontak, bughat. Wa qutta'ut thariq, dan qutta'ut thariq kalau lebih dikenal dengan begal. Waswail, orang yang berbuat buruk. Wa mani'uz zakah, dan juga orang yang mencegah dalam membayarkan zakat, itu termasuk orang yang boleh diperangi. Wal mumtani min badlih alma lil mutar. Dan adapun yang selainnya kan seperti diperkenankan juga sebenarnya untuk membunuh orang yang seumpama malas, tidak mau untuk mengerjakan sholat. Itu kalau dalam hukum Islam itu diperbolehkan untuk membunuh orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi bukan lantas hal tersebut umum untuk berarti ada orang nggak sholat boleh dibunuh, itu tidak lantas seperti itu. Tetapi itu juga yang diperbolehkan untuk seperti itu hanyalah seorang pemimpin atau seorang imam, yang diperbolehkan untuk membunuh. Tetapi sebelum itu juga harus ada yang namanya pendekatan, seperti untuk diingatkan terlebih dahulu. Nah, ketika diingatkan sudah tidak mempan, baru menggunakan cara yang terakhir. Dan itu tidak sembarangan orang, tidak semua orang itu diperbolehkan untuk membunuh, tetapi hanya seorang imam saja atau seorang pemimpin. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisabnya itu langsung oleh Allah. Nah, maksudnya itu adalah man ata bisyahadataini wa aqama shalah wa ata zakah asamu damuhu wa maluhu. Dan maksudnya itu adalah orang yang sudah bersyahadat, mengerjakan sholat, membayarkan zakat, orangnya ini itu akan terjaga
darahnya dan juga terjaga hartanya. In kana fa'ala dzalika binniyatin khalishatin sholihatin fahuwa mu'minin. Dan ketika orang tersebut mengerjakan tiga perkara ini, hanya ketiga perkara ini dengan niat yang bagus, dengan niat yang soleh, dengan niat ikhlas, orang tersebut dicap sebagai orang yang mukmin. Ketika melakukan syahadat, melakukan ibadah sholat, melakukan dengan membayar zakat, dan melakukannya ini dengan niatan yang khalis, dengan niat yang murni atau ikhlas, dan juga dengan niatan yang bagus, itu akan dicap sebagai orang yang mukmin. Al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu termasuk salah satu sahabat yang mana beliau itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Dikatakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah sendiri itu ada yang mengatakan sekitar 5.000 atau 1.000-an, itu 1.000 hadis lebih lah. Mungkin lebih. Dan padahal sahabat Abu Hurairah sendiri, beliau itu masuk Islam sekitar pada tahun 8 Hijriah. Artinya beliau itu bersama dengan Kanjeng Nabi, hanya bertemu dengan Kanjeng Nabi itu sekitar 2 atau 3 tahun. Hanya berkumpul dengan Kanjeng Nabi itu selama 2 atau 3 tahun. Tetapi beliau sudah meriwayatkan hadis sangatlah banyak. Dan beliau termasuk orang yang sangat berkontribusi besar dalam agama Islam, karena menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh." Perkara yang telah dicegah oleh Kanjeng Nabi, fastanibuh, maka jauhilah perkara tersebut. Suatu perkara yang telah dilarang untuk dikerjakan, sebisa mungkin untuk dijauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Dan perkara yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, maka kerjakanlah. Perkara yang dicegah harus dijauhi. Kalau yang perkara yang diperintahkan untuk dijalankan itu harus dikerjakan. Tetapi di sini bedanya adalah bil mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini menunjukkan belas kasihannya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Maksudnya itu semampunya, seperti halnya contoh ketika orang itu mengerjakan sholat. Orang itu diperintahkan untuk sholat, itu adalah suatu kewajiban. Tetapi dalam mengerjakan sholat itu ada kemurahan-kemurahan tersendiri, ada rukhsah-rukhsah tersendiri. Jika orang tersebut, salah satunya adalah ketika mengerjakan sholat, yaitu adalah orang tersebut diwajibkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Tetapi ketika dia itu tidak mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, dia itu diperkenankan untuk mengerjakan dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh untuk tidur dengan miring. Nggak bisa, ya udah tidur dengan telentang. Nggak bisa lagi menggunakan isyarat. Kalau udah nggak bisa lagi, ya udah tinggal opsi terakhir, yaitu tinggal disolatkan saja. Tinggal disolatkan. Itu udah opsi terakhir. Wes nggak bisa sholat dengan isyarat ataupun yang lain, berarti kan sudah tidak bisa apa-apa. Berarti kan sudah nggak punya nyawa. Berarti tinggal disolatkan. Itu kemurahan yang ada dalam Islam. Ketika melakukan suatu perkara yang wajib, itu ada suatu kemurahannya, dan mengerjakannya itu adalah tergantung kadar kemampuan dari diri kita sendiri. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan
rusaknya umat sebelum kalian, maksudnya umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi, baik umat Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, itu disebabkan kasrotu masailihim, karena mereka itu terlalu banyak tanya, waqtilafum ala anbiyaihim, dan mereka juga bertentangan dengan nabinya, selalu tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh nabinya. Ya. Dan maksud dari wa'lam an-nasu'al, maksud dari pertanyaan itu ada tiga. Ada tiga. Soal, suatu pertanyaan itu ada tiga. Al-qismul awal, dan yang pertama itu adalah soal jahil, pertanyaan dari orang yang tidak tahu. Tidak tahu dari apa? An faraididdin, dari perkara-perkara fardu, dari perkara agama. Kalau yang perkara ini itu wajib untuk diketahui. Semua orang itu harus untuk mengetahui perkara-perkara dari agama. Seperti halnya wudu. Jika orang itu tidak tahu apa rukun dari wudu, syarat dari wudu, bagaimana tata cara, itu harus untuk mengerjakan, harus mencari ilmu dalam berwudu, saum, salat, dan wa'an ahkamil muamalah, dan hukum-hukum dalam bermuamalah. Nah, karena apa? Itu adalah kegiatan atau muamalah, apa jenenge, fi'lu yang dilakukan dalam keseharian diri kita. Jadi wajib kita itu untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut, dan jika tidak tahu, kita itu wajib untuk bertanya pada mereka yang tahu. Karena Kanjeng Nabi juga dawuh, thalabul ilmi faridah, mencari ilmu itu hukumnya fardu ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi mereka orang muslim dan orang muslimat. Dan didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika engkau itu tidak tahu, engkau itu enggak tahu ilmunya atau tidak paham itu, maka tanyakanlah kepada orang yang lebih tahu. Dan wal qismus tsani, dan pembagian yang kedua itu adalah as-su'alu anit tafaqquh, yaitu adalah bertanya dengan tujuan untuk tafaqquh, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kefahaman dalam fiddin, dalam agama, lali amalatin, lalil amal, bukan untuk karena suatu amal. Seperti halnya al-qada, seperti halnya untuk memutusi hukum, wal fatwa, dan fatwa ini dan hukumnya ini hanya fardu kifayah saja. Dan yang terakhir, inilah yang dimaksud dari hadis yang ketiga, kasrotu masailihim. Ini yang dimaksud adalah yang pembagian yang ketiga, bukan dari pembagian yang pertama ataupun yang kedua, yaitu adalah pembagian yang ketiga. Yaitu apa? Ayas ala ansya'in lam yajibhu Allahu alaihi wala ala ghairihi. Yaitu adalah dia itu bertanya atas sesuatu, bertanya terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak diwajibkan oleh Allah, baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Itu sesuatu tersebut tidak wajib baginya ataupun orang lain, tetapi ditanyakan. Li'annahu qad yakunu fi su'al tartibu masyaqqa, karena ketika sesuatu tersebut ditanyakan, malah bukan terkadang hal tersebut menjadikan seseorang tersebut menjadikan terberat, menjadi terbebani, bukannya dia itu menjadi mudah, tetapi malah terbebani karena suatu pertanyaan yang dilontarkan. Dan wasakana asya, dan Kanjeng Nabi itu ketika menyampaikan sesuatu itu terkadang tidak menyampaikannya, tidak sampai merambah pada yang menjadikan suatu pertanyaan yang ketiga ini. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu rahmatan lakum, beliau itu masih memberikan belas kasihannya kepada umatnya. Fala tas'alu anha, maka janganlah engkau bertanya sesuatu perkara tersebut, malah
ketika ditanyakan hal tersebut bisa menjadikan beban bagi orang yang bertanya. Ya. Mungkin niki sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.